Saya akan menjelaskan rumus dasar turunan trigonometri dan aplikasi turunan trigonometri. Rumus dasar turunan trigonometri yang pertama ada rumus fungsi naik dan fungsi turun. Jika fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Jika fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sek kuadrat x. Lalu yang kedua ada stasioner, maksimum atau minimum. Jika fx sama dengan cot x, maka f aksen x sama dengan min cosec kuadrat x. Jika fx sama dengan sec x, maka f aksen x sama dengan sec x dikali tan x. Jika fx sama dengan cosec x, maka f aksen x sama dengan min cosec x dikali cot x. Selanjutnya ada rumus aplikasi turunan trigonometri. Yang pertama rumus fungsi naik sama dengan f aksen x lebih dari 0, dan fungsi turun adalah f aksen x kurang dari 0. Lalu yang kedua ada rumus stasioner maksimum atau minimum, yaitu f aksen x sama dengan 0. Lalu yang ketiga ada garis singgung, titik, dan gradien. Rumusnya adalah titik x1 sebagai absis dan y1 sebagai ordinat. Gradien m adalah y aksen. Rumusnya adalah y dikurangi y1 sama dengan m dalam kurung x dikurangi x1. Lalu ada rumus yang keempat adalah cekung atas, bawah, dan titik belok. Rumus cekung atas adalah f double aksen x lebih dari 0, dan rumus cekung bawah adalah f double x kurang dari 0. Lalu f aksen x sama dengan 0. Nah, masuk ke contoh soal yang pertama mengenai interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0, pi. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama adalah kita menentukan turunan pertama atau f aksen x dari fungsi fx. Diketahui fx sama dengan sin 2x. Jadi menurut dari materi turunan fungsi trigonometri, kita mengetahui bahwa turunannya yaitu 2 cos 2x. Kemudian kita harus menentukan pembuat 0 dari turunan pertama fungsi fx. Nah, dari sini kita mengetahui f aksen x sama dengan 0. Maka 2 cos 2x sama dengan 0. Kita bisa mengalihkan ini dengan setengah sehingga ditemukan hasil cos 2x sama dengan 0. Maka cos 2x sama dengan cos pi per 2. Nah, dari sini berdasarkan dari materi diketahui bahwa cos x sama dengan cos alfa itu akan terdapat dua nilai x. Yang pertama yaitu x sama dengan alfa tambah n dikali 2pi. Maka diketahui bahwa nilai 2x sama dengan pi per 2 ditambah n dikali 2pi. Disederhanakan dengan dikali setengah, yaitu bisa ketemu hasilnya x sama dengan pi per 4 ditambah n dikali pi. Lalu bila dimasukkan pemisalan nilai n sama dengan 0, maka diketahui nilai x sama dengan pi per 4. Lalu untuk nilai yang kedua, untuk x, bisa
bisa diketahui bahwa X sama dengan min alfa ditambah N dikali 2pi. Maka nilainya menjadi 2X sama dengan min pi per 2 ditambah N dikali 2pi. Sama dengan yang sebelumnya, X sama dengan minus pi per 4 ditambah N dikali pi. Bila misalkan N sama dengan 1, didapat nilai X sama dengan 3pi per 4. Nah, dari nilai X ini kemudian kita akan membuat uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan. Nah, kita akan membuat uji nilai fungsi f aksen X pada garis bilangan. Nah, pertama kita buat garis bilangan ya guys. Kita sudah mendapat nilai X-nya di sini ada 0, lalu ada pi per 4, ada 3pi per 4, juga ada pi. Nah, kemudian kita membuat pemisalan. Misalkan dari sini ke sini kita akan mengambil nilai X sama dengan pi per 6. Maka diketahui f aksen dari pi per 6. Diketahui bahwa nilai f aksen X tadi adalah 2 cos 2X. Maka 2 cos 2 dari pi per 6 sama dengan 2 cos dari pi per 6 180 dibagi 6 itu sama dengan 30 dengan cos 60. Nah, sama dengan 2 dikali setengah. Maka ketahui f aksen per 6 sama dengan 1. Jadi di sini f aksen pi per 6 sama dengan 1. Yang mana f aksen X lebih dari 0. Kemudian dari sini ke sini kita dapat pemisalan X-nya bernilai pi per 2. X-nya bernilai pi per 2. Maka sama seperti tadi 2 cos 2 dalam kurung pi per 2 sama dengan 2 cos 180 derajat. Nah, ini bisa dicoret guys, coret. Nah, lalu berarti cos 180 derajat sama dengan min 1, berarti 2 dikali dalam kurung min 1, maka nilainya adalah min 2. Maka nilai dari f aksen X pi per 2 adalah min 2, yang mana berarti f aksen X lebih kecil daripada 0. Kemudian dari sini kita akan mengambil pemisalan nilai X itu sama dengan 5pi per 6. Maka 2 cos 2 dalam kurung 5pi per 6 sama dengan 2 cos, ini bisa dicoret,
3. Maka ditemukan hasil 2 cos 300, yang mana berarti 2 dikali setengah, karena cos 300 hasilnya setengah. Jadi hasil dari F aksen 5pi/6 sama dengan 1, guys. Maka di sini F aksen X lebih kecil dari 0. Maka kesimpulannya dari ini, maka kesimpulan interval naik dan interval turun dari F X sama dengan sin 2X, yang pertama itu interval naiknya sama dengan 0 lebih kecil sama dengan dari X lebih kecil dari pi/4, atau 3pi/4 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan pi. Lalu interval turunnya adalah pi/4 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3pi/4. Nah, jadi ini dia adalah interval turun, ini interval naik, dan ini juga interval naik, guys. Baik, sekian soal ini. Dadah. Untuk soal kedua ini pertanyaannya tuh menggunakan uji turunan pertama. Di sini pertanyaannya, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Y sama dengan cos 2X pada interval X lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Nah, pertama-tama yang kita cari itu turunan. Kita pertama kali cari turunan pertama fungsi X. Turunan pertama fungsi X. Nah, jadi di sini kan f X sama dengan cos 2X. Artinya turunannya ini sama dengan min 2 sin 2X. Kenapa? Karena kan dari rumus turunan Y sama dengan cos AX itu kan artinya Y itu sama dengan min A sin AX. Jadi kalau misalnya cos 2X ini jadinya min 2 sin 2X gitu. Terus selanjutnya kita cari untuk syarat stasioner. Syarat stasioner, dimana syarat stasioner itu kan turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan 0. Artinya min 2 sin 2x itu sama dengan 0. Ini kalau misal ini kedua ruas kita kali dengan min 1/2, nanti hasilnya itu jadi sin 2x sama dengan 0. Dan ini juga bisa kita tulis kembali jadi sin 2x sama dengan sin 0. Nah, ini persamaan ini tuh sin x sama dengan sin alpha itu sama aja kayak x sama dengan alpha tambah n kali 2 kali pi, atau sama aja kayak x sama dengan pi min a tambah n kali 2 kali pi, sama aja kayak gini. Nah, artinya kalau sin 2x sama dengan sin 0 ini bisa kita tulis jadi 2x sama dengan 0 tambah n kali 2 kali pi. Dan juga ini kemungkinan pertama. Nah, yang kedua ini bisa juga 2x sama dengan pi tambah n kali 2 pi. Nah, pertama kita coba cari yang ini ya.
Nah, berarti ini kan X sama aja kayak N kali Pi, karena ini duanya kita coret, duanya habis. Nah, jadi X sama dengan N kali Pi. Terus ini kan kalau misalnya N sama dengan 0, kita pakai uji coba. Kalau N sama dengan 0, ini berarti kan X-nya sama dengan 0. Kalau N sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan Pi. Kalau N-nya sama dengan 2, ini berarti X-nya sama dengan 2Pi. Nah, selanjutnya kita cari yang ini. Kan 2X sama dengan Pi tambah N kali 2 kali Pi. Artinya X ini sama dengan Pi per 2 tambah N kali Pi. Nah, berarti ini kita uji coba juga sama kayak sebelumnya. N sama dengan 0, ini berarti X sama dengan Pi per 2. Terus untuk N sama dengan 1, ini artinya X sama dengan 3 Pi per 2. Nah, udah kita temukan kayak gini. Langkah selanjutnya itu kita menentukan nilai stasioner. Menentukan nilai stasioner. Jadi untuk X sama dengan 0, ini berarti F0 sama dengan cos 2 kali 0, artinya ini cos 0 sama dengan 1. Untuk X sama dengan ini untuk X sama dengan 0. Nah, ini untuk selanjutnya untuk X sama dengan Pi per 2, ini sama dengan kayak F Pi per 2 sama dengan cos 2 kali Pi per 2. Nah, ini kan sama aja, kalau ini kan sama aja dicoret ya. Jadi sama aja kayak cos Pi, dimana cos Pi itu sama dengan min 1, karena Pi itu kan 180 derajat ya. Terus abis itu selanjutnya ada cos sama dengan X sama dengan Pi. Ini berarti F Pi sama dengan cos 2 Pi sama aja kayak cos 2 Pi, ini berarti 1. Terus X sama dengan 3 Pi per 2, ini artinya F 3 Pi per 2 ini sama aja kayak cos 2 3 Pi per 2 sama dengan cos 3 Pi sama dengan min 1. Nah, selanjutnya itu kalau misalnya X sama dengan 2 Pi, ini artinya F 2 Pi sama dengan cos 2 kali 2 Pi. Ini kan sama aja kayak cos 4 Pi. Nah, ini sama dengan 1. Berarti ini artinya nilai stasionernya, stasionernya itu adalah min 1 dan 1. Dan ini artinya untuk titik stasionernya itu adalah 0,1 Pi per 2, min 1 Pi, 1 3 Pi per 2 min 1, dan yang terakhir itu adalah 2 Pi, 1. Nah, berarti ini ada titik stasionernya. Berarti ini adalah titik stasionernya, ini nilai stasionernya, dan ini adalah titik stasionernya. Kurang lebih begitu caranya. Oke, jadi kita masuk ke contoh soal menentukan gradien garis singgung. Di sini kita punya satu soal, yaitu gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2x plus V per 6 dx sama dengan V per 3 adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita harus menentukan turunan pertama dari fungsi Y tersebut. Jadi kita tulis di sini, tentukan turunan pertama fungsi Y. Nah, kita turunkan fungsi Y-nya di sini. Y sama dengan sin 2x plus V per 6. Maka turunannya adalah dy per dx sama dengan 2 cos
2x plus V per 6. Setelah kita mendapatkan turunan pertama fungsi Y, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menentukan gradien garis singgung. Tentukan gradien garis singgung. Di sini untuk menentukan gradien garis singgung rumusnya M sama dengan dy per dx. Kita masukin fungsi x nya sama dengan V per 3, maka M sama dengan 2 cos 2, kita masukkan x nya di sini, V per 3 plus V per 6 sama dengan 2 cos 5V per 6 sama dengan 2 min setengah akar 3. Maka jawabannya adalah min akar 3. Selanjutnya ada contoh turunan. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari titik belok. Titik belok fungsi Y. Nah, selanjutnya ada contoh soal dari materi titik belok. Soalnya itu adalah titik belok fungsi Y sama dengan X plus cos X pada interval 0, pi adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, hal pertama yang kita cari adalah kita harus menentukan turunan pertama dan turunan kedua fungsi fx. Aksen X sama dengan cos X min sin X. Turunan dari f aksen X sama dengan min sin X cos X. Nah, selanjutnya kita harus mencari syarat titik belok. Turun dari f aksen X sama dengan 0 min sin X sama min cos X sama dengan 0. Min sin X sama dengan min sin X sama dengan cos X. Jadi sama dengan min 1. Jadi tan X nya sama dengan min 1. Nah, selanjutnya kita cari X nya. X sama dengan 3pi per 4, 7pi per 4. Nah, setelah itu kita harus mencari
nilai fungsinya. X sama dengan 3pi per 4 per 4 sama dengan sin 3pi per 4 plus cos 3pi per 4 juga. Selanjutnya X sama dengan 7pi per 4 F 7 per 4 dengan sin 7pi per 4 plus cos 7pi per 4 sama dengan 0. Setelah itu kita uji nilai fungsi f aksen x turunan. Setelah itu kita uji dari nilai fungsi turunan dari f aksen x pada bilangan dan kita beri tanda. Bikin dulu garisnya ini 0 di sini kita perkirakan 3pi per 4 di sini 7pi per 4 di sini 2pi. Nah, jadi kita coba untuk mencari turunan dari f aksen x, kita coba pakai pi per 2 sama dengan kita substitusikan terus sama dengan min 1 terus ini di sini kita coba menggunakan pi sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk yang di sebelah sini kita coba dengan menggunakan 11pi per 6 sama dengan setengah min setengah akar 3. Nah, jadi di sini plus minus minus. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kesimpulannya fungsi fx cekung ke atas. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu fungsi dari
fx cekung ke atas pada interval 3pi per 4 lebih kecil 7pi per 4 karena turunan dari dengan 0. Selanjutnya fungsi fx cekung ke bawah pada interval 0, x 3pi per 4 atau 7pi per 4 x kurang 2pi karena fx selanjutnya yang ketiga kesimpulannya yaitu titik 3pi per 4,0 dan 7pi per 4,0 merupakan titik belok karena di titik x sama dengan 3pi per 4 dan x sama dengan 7pi per 4 terjadi perubahan kecekungan. Oke, di sini sekarang kita akan menentukan nilai interval dari fungsi cekung di mana fungsi cekung ke atas dan cekung ke bawah, dan juga kita di sini untuk mencari titik belok dari fungsi trigonometri y sama dengan x plus cos x pada interval x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan turunan pertama dan turunan kedua fungsi fx, di mana fx-nya sendiri, fungsi fx-nya sendiri itu adalah y adalah x plus cos x, dan turunan pertamanya itu adalah 1 min sin x. Turunan kedua itu adalah min cos x. Nah, setelah kita mengetahui turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi fx ini, nah kita masuk ke syarat-syarat untuk titik belok, karena di sini kita akan mencari titik beloknya, dimana syaratnya adalah turunan kedua fungsi fx itu sama dengan 0, dimana fungsi fx-nya ini akan kita ganti menjadi min cos x sama dengan 0, dimana cos x-nya sama dengan 0 ini itu x-nya ada 2, yaitu x-nya yang pertama adalah pi per 2 dan yang kedua x-nya sama dengan 3pi per 2. Nah, setelah itu
Setelah kita mengetahui syarat dari titik beloknya, kita akan menghitung nilai fx-nya. Dimana kita akan menggunakan x sama dengan x yang sudah kita temukan, yaitu x sama dengan pi per 2 dan x sama dengan 3 pi per 2. Nah, nanti keduanya ini akan kita substitusikan ke fungsi fx, dimana yang pertama dulu kita x nya adalah pi per 2, lalu kita substitusi ke fungsi x nya menjadi pi per 2, dimana nantinya sama dengan pi per 2 ditambah cos pi per 2 sama dengan pi per 2. Dan yang kedua, x sama dengan 3 pi per 2, kita substitusi ke fx, menjadi 3 pi per 2 ditambah cos 3 pi per 2 sama dengan 3 pi per 2. Nah, setelah kita menghitung nilai fx-nya, di sini kita akan melakukan uji nilai fungsi turunan kedua fx. Dan di sini kita menggunakan garis bilangan. Mulai dari 0, lalu kita juga menggunakan pi per 2 di sini, 2 pi per 2 dan juga 2 pi. Nah, untuk antara 0 sampai pi per 2 kita coba menggunakan pi per 3, dimana turunan kedua fx kita ganti x nya menjadi pi per 3, dimana pi per 3 ini adalah 60, dimana min cos 60 itu adalah setengah. Lalu antara pi per 2 sampai 2 pi per 2 sampai 3 pi per 2, nah kita menggunakan untuk turunan kedua fx ini adalah pi, dimana pi itu adalah 180, dimana untuk min cos 180 adalah 1, dan untuk dari 3 pi per 2 sampai 2 pi kita menggunakan untuk turunan keduanya adalah 5 pi per 3, dimana hasilnya ini adalah min setengah. Lalu kita beri tanda menjadi min plus min. Nah, jadi kita sudah bisa membuat kesimpulan, dimana yang pertama adalah fungsi fx. Fungsi fx ini antara interval x lebih besar daripada pi per 2 dan lebih kecil daripada 3 pi per 2, itu dia akan cekung ke atas karena dari turunan keduanya sendiri itu lebih besar daripada 0. Dan yang kedua, fungsi fx di antara interval 0 dari x lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 2 pi, itu dia cekungnya ke bawah. Dimana hal ini karena turunan kedua dari fungsi fx itu lebih kecil daripada 0. Dan yang ketiga adalah titik pi per 2, pi per 2 dan 3 pi per 2, 3 pi per 2 itu adalah mereka adalah titik belok
Karena ini karena pi karena X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3pi per 2 itu merupakan dimana ya antara X sama dengan pi per 2 dan X sama dengan 3pi per 2 itu terjadi perubahan cekungan. Baik teman-teman, sekian pembahasan materi dan contoh soal aplikasi turunan trigonometri. Kami minta maaf apabila masih ada pembahasan yang kurang jelas. Terima kasih, sampai jumpa lagi.